Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke student, materi kita hari ini yaitu tentang sel volta. Nah, ini adalah standar kompetensi. Berikut kompetensi dasarnya. Dan indikator. Oke, kita lanjut aja sama materinya. Sel volta merupakan salah satu dari jenis sel elektrokimia selain sel elektrolisis. Sel elektrokimia maupun sel elektrolisis sama-sama mempunyai dua elektroda, yaitu anoda dan katoda. Nah, bagaimana rangkaian sel volta? Sel volta selain mempunyai dua elektroda, yaitu anoda, tempat terjadinya reaksi oksidasi, dan katoda, tempat terjadinya reaksi reduksi, juga terdapat larutan elektrolit. Nah, di sini kebetulan larutan elektrolitnya CuSO4 dan ZnSO4. Kemudian jembatan garam yang berisi garam-garam dari asam kuat dan basa kuat seperti NaNO3 atau KCl, dan voltmeter untuk mengukur arus. Nah, pada sel volta ini, rangkaian sel yang dapat mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Apa yang terjadi dalam sel volta? Jika dua logam yang berbeda dimasukkan dalam larutan elektrolit, maka akan terjadi aliran elektron dari logam yang mudah mengalami oksidasi yang diberi dengan kutub negatif ke logam yang sukar mengalami oksidasi yang diberi kutub positif. Nah, di sini logam Zn akan melepas elektron dan mengalir dari anoda ke katoda. Elektron tersebut akan bereaksi dengan ion Cu2 positif dari larutan CuSO4 membentuk logam Cu. Nah, nanti akan mengendap pada lempengan Cu. Akibatnya, pada gelas yang kedua akan kelebihan ion negatif. Dan dengan adanya jembatan garam, ion negatif tersebut akan mengalir kembali ke gelas pertama yang telah kelebihan ion positif. Akhirnya netral kembali sehingga terjadi aliran elektron yang kontinu. Nah, jadi di sini dapat disimpulkan pada akhir kerja sel terjadi elektroda Zn beratnya berkurang, sementara elektroda Cu beratnya akan bertambah. Dan larutan CuSO4 tentunya akan pekat, dan ZnSO4 dan pastinya akan encer. Maka didapatkan persamaan reaksi redoks pada sel. Dari rangkaian sel volta tadi yang akan mengalami reaksi oksidasi yaitu Zn, dan yang akan mengalami reduksi yaitu Cu. Jadi reaksi selnya Zn bereaksi dengan Cu2+ menghasilkan Zn2 positif dan Cu. Untuk notasi sel,
Bagian kiri yaitu oksidasi atau anoda dan bagian kanan reduksi atau katoda. Jadi notasi selnya Zn Zn2+, kemudian dibatasi oleh garis 2 yang merupakan jembatan garam, lambang jembatan garam ya, dan Cu2+, Cu. Jadi dari rangkaian sel tadi, kutub katoda positif, kutub dari anoda yaitu negatif. Nah, setiap logam itu punya harga elektroda potensial standar yang merupakan perbedaan potensial elektroda dari suatu logam terhadap elektroda hidrogen yang diukur pada suhu 25 derajat Celcius, tekanan 1 atm dan pada larutan 1 molar. Nah, di sini untuk logam Zn dan Al itu harga potensial elektroda standarnya bernilai negatif, Cu dan Ag bernilai positif. Nah, bisa diisikan. Nah, bagaimana cara menghitung potensial sel elektroda standar? Ini masih animasi dari rangkaian sel volta yang kita kerjakan tadi. Di sini dari rangkaian dari voltmeter yang diukur itu didapat harga potensial sel elektroda 1,10 volt. Dan nilai ini datangnya dari mana? E0 sel itu didapat dari E0 reduksi dikurangi dengan E0 oksidasi, yang menjadi reduksi Cu dan yang menjadi oksidasi yaitu Zn. Setiap data E0 itu sudah ada ketentuannya. Nah, jadi kalau Cu reaksi reduksi, maka reaksinya tetap karena E0 yang diberikan itu E0 dari reduksi. Nah, sementara untuk reaksi oksidasi, E0-nya menjadi positif karena reaksinya dibalik. Jadi reaksi diberikan reaksi E0 reduksi. Jadi untuk mendapatkan E0 oksidasi tentunya reaksi dibalik dan yang positif menjadi negatif atau negatif menjadi positif. Nah, ini kalau dijumlahkan hasilnya 1,10 volt. Jadi prinsip dari reaksi redoks itu yaitu reaksi spontan. Spontan terjadi jika E0 sel besar dari 0. Oke, ini ada beberapa contoh soal. Nah, wah kalau ini mudah ya karena ini dari materi yang udah kita bahas tadi. Berdasarkan bagian di bawah ini, bagian sel elektrokimia tersebut adalah, jadi yang diberikan notasi sel, yang jadi anoda di sini adalah Zn dan katodanya adalah Cu. Nah, berarti anoda letaknya di bagian kiri dan katoda letaknya bagian kanan. Berarti kita jawab A. Kemudian untuk soal yang nomor 2, nah ini Sn E0 reduksinya min 0,337 dan Cu positif 0,136.
Nah, maka harga potensial selnya adalah siapa yang menjadi katoda dan siapa yang menjadi anoda. Kita lihat dari harga E0 reduksi. Nah, di sini yang paling negatif yaitu Sn. Maka yang paling negatif akan menjadi anoda. Berarti dia akan mengalami reaksi oksidasi. Berarti reaksi Sn ini dibalik dan harga E0 menjadi positif. Maka hasilnya adalah 0,473 positif. Ya, positif 0,473, berarti kita jawab B. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.